ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Tentang poliandri dalam kajian Islam. Ya. Poliandri ini kebalikan dari poligami. Ya. Dalam poligami memang ada syariatnya, Minimal poligami itu 2 istri. Paling banyak bagi umat Islam adalah 4 istri. Tetapi di samping ada syariat poligami, rupanya ada wanita-wanita yang ingin meniru kepada para lelaki, gitu. Ingin tidak hanya suami satu, tapi ingin suami mungkin 2, 3 dan seterusnya. Tapi hal ini tidak ada syariatnya, bahkan hal itu dilarang. Ya. Oleh karena itu, menanggapi fenomena yang sering terjadi di masyarakat, adalah di masyarakat Tapi kadang-kadang tidak begitu, karena suaminya lama tidak pulang, ya. Tapi dia itu belum cerai. Akhirnya si istri tadi kawin dengan laki-laki lain. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Suaminya pergi jauh, lama tidak pulang. Dianggap karena sudah lama tidak pulang itu sudah putus, ya, perkawinannya, maka dia ambil laki-laki lain, diambil sebagai suaminya yang baru. Ini terjadi, bahkan di media sering kita dengar ada juga wanita-wanita yang sengaja, ya, untuk kawin dengan 2 laki-laki atau mungkin lebih. Ini yang baru-baru ini seperti di mana itu, Jawa Barat, ya, itu yang di media muncul. Tuh, bahkan katanya Bu Haji namanya. Ya mungkin kurang mengertinya dengan syariat tentang perkawinan ini, maka terjadi begitu. Ini. Para hadirin, kadang-kadang memang motifnya ya beda-beda. Ada yang motif ekonomi. Nek sing memberi nafkah wong loro kan luwih akeh kan gitu. Apalagi kalau 3, tambah akeh meneh kabeh ngeki. Tapi ada juga yang beralasan, wah ini tingkat seksualnya tinggi nih. Sehingga kalau 1 suami tidak cukup, harus minimal 2 suami. Nah, ini merupakan satu pelanggaran, ya, terhadap syariat di dalam Islam ini. Makanya mari sore hari ini kita mengkaji tentang hal ini dalam kajian syariat Islam. Ya, kalau syariat mungkin di luar Islam ya mungkin beda, tidak tahu kita. Tapi ini syariat Islam tidak ada itu istilah poliandri atau seorang istri, seorang wanita punya suami 2, 3 dan seterusnya. Ini. Nah, ini ada satu gambar. Nah, ini satu wanita dikawini 3 orang. Coba bisa kita bayangkan bagaimana nanti, ya, gilirannya bagaimana. Ya, kalau
sama-sama sudah tidak kuat nahan, oh, gimana nanti? Ini coba. Dan mungkin juga kumpul satu rumah. Coba ini gambaran aja. Satu wanita direbut 3 orang. Ini satu gambaran saja. Nah, definisi dari poliandri itu yaitu di sini disebutkan merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari 1 ya, dalam waktu yang bersamaan. Kalau tidak dalam waktu yang bersamaan, tidak apa-apa. 1 cerai, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, sampai 4 tidak apa-apa kalau tidak dalam waktu yang bersamaan. Ini, nah, kita teruskan. Nah, dasar hukum dari tidak diperbolehkannya poliandri itu mana? Di ayat mana dalam Al-Quran? Ini kita harus tahu. Sehingga nanti kalau ada terjadi di masyarakat, kita bisa memberitahu, dan inilah larangannya di dalam Al-Quran. Ya. Soalnya saat ini ada juga orang-orang mungkin di luar sana, itu sudah dilegalkan, mungkin juga ada. Kalau di negeri kita jelas belum dilegalkan, sekalipun mungkin ada juga orang yang ingin dilegalkan, ya, berjuang ingin dilegalkan. Kalau dulu sudah saya sampaikan kawin sesama jenis, nah itu, ya, kawin sesama jenis. Ya, di sini kita akan berbicara tentang di lain jenis, tapi sesuatu yang terlarang juga. Inilah ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa itu memang ada beberapa larangan dari perempuan-perempuan yang dikawin, perempuan yang dikawin dulu. Antara lain di surat An-Nisa ayat 22 itu larangan bagi seorang laki-laki untuk mengawini mantan istri bapaknya. Bapaknya punya istri, mungkin dicerai, lalu dikawini oleh anaknya. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ini. Ya. Innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala tankihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapakmu. Ya. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lewat. Ya, sudah, untuk kedepannya sudah tidak boleh lagi, karena dulu pernah terjadi itu. Pada awal-awal Islam itu pernah terjadi. Ini. Illa ma qad salaf. Maka diterangkan oleh Allah, innahu kana fahisyah, itu perbuatan keji, wasa asabila, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Lapo kok ngawini mantan atau janda dari bapaknya, wong wedok ya sik akeh kan. Ini terlarang. Ya, sekalipun mungkin itu ibu tiri misalnya dan masih muda, ya tetap tidak boleh. Itu. Kemudian di ayat 23-nya itu kan larangan yang buahnya itu. Ya. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, dan seterusnya itu. Banyak sekali. Nah, pada ayat 24 ini larangan untuk mengawini perempuan yang masih punya suami. Artinya perempuan itu punya suami lalu nikah lagi. Nah, ini tidak boleh. Bunyi ayatnya, wal muhsanatu minan nisa'i
illa ma malakat aimanukum. Ya. Ini disingkat situ aja karena panjang. Jadi diharamkan atas kalian menikahi perempuan yang bersuami. Nah, ini kalau dibalik kan, perempuan yang bersuami itu tidak boleh menikah lagi kan gitu. Kalau dibalik, ya. Tidak boleh nikah lagi kalau sudah punya suami. Tuh, ini dibalik. Makanya di sini subjeknya kan lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang sudah bersuami. Nah, maka nanti ada akibatnya pernikahan yang kedua itu tidak sah. Pernikahan yang kedua itu haram. Dan perkumpulan atau kumpulnya di antara mereka berdua itu dianggap perbuatan zina. Nah, ini bahaya. Makanya barangkali ada di masyarakat yang melakukan itu, ya, karena mungkin dia belum cerai tapi suaminya belum pulang-pulang lalu nikah lagi lah, itu hendaknya kita juga mengingatkan. Mungkin dia tidak paham dengan syariat yang ini, ya. Maka di sini dijelaskan lafal al-muhsanat itu dalam surat An-Nisa secara bahasa itu memang artinya para perempuan yang terlindungi. Al-muhsanat itu asli, ya, asli artinya begitu, ya, atau perempuan yang bersih. Itu arti dari al-muhsanat. Ya. Jadi perempuan yang terlindungi dari perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini dimaksudkan yaitu perempuan-perempuan yang bersuami. Bersuami itu al-muhsanat, perempuan-perempuan yang telah menjadi istri sah dari seorang laki-laki. Itu pengertian hubungannya dengan ini dalam artian al-muhsanat tadi. Al-muhsanat. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu dijelaskan wal muhsanatu minan nisa, itu maksudnya diharamkan bagimu menikahi para wanita ajnabiyah yang muhsanat, yaitu yang sudah menikah. Jadi sudah menikah, masih sah pernikahannya, belum ada perceraian, lalu dinikahi lagi. Nah, ini tidak boleh. Ya, sudah menikah. Dalam hal ini Ibnu Katsir sudah mengemukakan hadis yang ini. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, berkata, kami mendapat wanita dari suku Autos. Ini setelah perang dengan suku Autos. Nah, dulu sudah pernah kita sampaikan, ya. Wanita dari suku Autos yang ditawan. Jadi tawanan perang itu biasanya dibagi-bagi, Pak. Termasuk rampasan perang yang berupa harta juga dibagi-bagi. Yang ikut perang juga dapat. Nah, termasuk rampasan perang yang berupa para wanita itu juga dibagi-bagi. Nah, ini seneng ya, oleh bagian mana ya gitu. Jadi, tapi kata mereka para sahabat ini, para wanita itu sebetulnya memiliki suami lebih dari satu. Mereka punya di tempat asalnya itu, dia punya suami, bahkan lebih dari satu suaminya. Ya, sekarang disebut poliandri itu, ya. Lebih dari satu. Maka kata para sahabat, kami itu enggan untuk bersetubuh dengan mereka karena mereka memiliki suami. Ya. Padahal ini rampasan perang itu dikategorikan dengan budak. Illa ma malakat aimanukum itu. Ya, kecuali budak-budakmu. Ini.
Nah, oleh karena dia enggan untuk mencampuri, ya ini sebetulnya boleh dikawini perempuan ini karena sudah lepas dari suaminya yang lama, sudah ditawan, itu otomatis dia itu sudah pisah, sudah cerai gitu. Kalau sudah ditawan itu, nah itu sebetulnya boleh dikawini dengan hanya menunggu sekali, iddahnya itu hanya menunggu sekali haid saja. Ini apa, pengecualian. Sekali haid saja boleh dikawini, kemudian boleh juga dicampuri. Ini. Tapi saat itu para sahabat enggan karena belum diberitahu oleh Rasulullah, maka mereka matur kepada Rasulullah itu. Nah, maka boleh dicampuri akhirnya itu wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi illa ma malakat aimanukum tadi, yaitu ayatnya di atas tadi. Itu asbabun nuzul dari ayat ini. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aimanukum. Nah, ini, malakat aimanukum ini yang dimaksud yaitu budak-budak dari tawanan perang gitu. Ini ya kembali. Itu yang dari Al-Quran, dalil yang dari Al-Quran yang menyatakan bahwa poliandri itu tidak boleh, poliandri itu dilarang. Nanti dicari di dalam Al-Quran ayat 24 tadi, surat An-Nisa. Nah, kalau dalam hadis yang membahas tentang ini, ada hadis yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fayalil awwal minhuma. Ya. Siapa saja wanita yang dikawinkan oleh dua orang wali, artinya sudah dikawinkan lalu dikawinkan lagi dengan laki-laki yang lain, ya, maka pernikahan yang sah bagi wanita itu adalah yang pertama dari keduanya. Jadi yang kedua ini tidak sah, sekalipun diijabkan mungkin oleh Pak Naib, tapi tetap tidak sah, ya, karena merupakan satu larangan dari Al-Quran maupun hadis ini. Jadi hadis di atas ini secara tersurat memang seakan hanya menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan dinikahkan oleh dua orang wali dengan laki-laki berbeda, maka yang sah hanya pernikahan pertama. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh, sekalipun hanya bentuknya bentuk khobar, ya, tetap tidak boleh. Lebih-lebih kalau dihubungkan dengan ayat di atas tadi ini. Tapi kalau kita pahami secara tersirat ya, ini juga menginformasikan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah atau dinikahkan lagi selama ia masih dalam status istri dari laki-laki yang menikahinya secara sah. Ini pokoknya masih punya suami ya jangan menikah lagi kan gitu. Ini larangan-larangan dari hadis. Kemudian selain ayat Quran dan hadis ada alasan lain. Ya. Di sini diterangkan bahwa di setiap ibadah itu terdapat rukun dan syarat. Ibadah apa saja punya rukun dan syarat yang perlu untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ya tidak sah nanti. Nah, adapun salah satu syarat bagi perempuan yang akan dinikahi ialah harus terbebas dari ikatan pernikahan. Ya.
maupun telah menyelesaikan masa iddah. Jadi harus telah putus dari ikatan pernikahan dan sudah melampaui masa iddah. Itu syaratnya. Kalau masih terikat tidak boleh. Masih dalam masa iddah, apalagi masa iddah raj'i, tidak boleh. Ya. Masa iddah bain saja juga tidak boleh. Pokoknya dalam masa iddah tidak boleh untuk dikawini. Ini. Nah, seperti yang diterangkan di sini oleh seorang syekh namanya Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, ya, kitab Fathul Mu'in terkenal di sana. Di sini dikatakan bahwa syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan tidak sedang melaksanakan iddah dari laki-laki yang selainnya. Tidak sedang melaksanakan iddah. Inilah. Maka para ibu harus faham hal yang seperti ini. Harus faham. Syukur kalau bisa memberitahu kepada yang lain yang mungkin belum faham. Ini. Kalau kita lihat dari syarat ini saja sudah dapat diketahui bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi apabila ia masih terikat pernikahan bersama laki-laki lain. Dalam artian perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki suami lebih dari satu. Kok akeh-akeh lo, ya kewalahan nanti ini akeh-akeh. Lain dengan apa? Laki-laki. Ya. Wadah satu nanti untuk diisi oleh orang banyak. Wah, berbeda. Kalau poligami kan wadahnya banyak, yang isi satu. Jadi gak sampai amber ya. Kan gitu dah. Dan nanti ada efek lain yang menyebabkan poliandri itu tidak diperbolehkan. Ini. Maka dalam perspektif fikih, dalam pandangan fikih, jelas tidak sah apabila perempuan menikah lagi. Ya. Sedang dia masih dalam keadaan memiliki suami. Jadi apabila dia menikah lagi, maka pernikahan yang kedua dan seterusnya tidak bisa dibenarkan. Jadi kalau kita simpulkan ya gimana nanti? Jadi di sini berdasarkan uraian yang tadi di atas semua tadi juga dapat ditarik kesimpulan selanjutnya, yaitu seorang perempuan tidak diperkenankan untuk bersetubuh ya dengan lebih dari satu laki-laki. Paham ini? Tidak boleh bersetubuh lebih dari satu laki-laki. Artinya dalam persetubuhan yang sah. Ini sudah punya suami, ya, nah kok bersetubuh dengan suami yang kedua? Nah, ini tidak boleh. Harus dengan satu suami saja. Nah, nikahnya saja sudah tidak sah kok. Nanti dianggap terus-menerus perempuan tadi terus-menerus dalam hukum zina. Nah, kalau dia kumpul dengan suaminya yang kedua itu tadi. Ini. Nah. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa hukum poliandri adalah haram. Haram, Pak. Ya. Dan persetubuhan dengan suami yang kedua dan seterusnya, ketiga, keempat misalnya adalah termasuk zina. Ini. Makanya sekali lagi barangkali ibu-ibu ada yang ditinggal pergi suaminya mungkin setahun 2 tahun ya belum pulang misalnya, jangan cepat-cepat, waduh sudah tidak pulang 2 tahun kok ya ganti saja suami yang lain. Tidak bisa itu, tidak bisa. Nanti harus dijelaskan dulu ya,
tentang perceraiannya. Kalau memang laki-lakinya itu sulit dicari, ya coba saja mengajukan, sekarang kan ada cara, ya mengajukan gugat cerai istilahnya di pengadilan agama itu. Jangan lalu cepat, oh gak mulai, berarti gak ono, mungkin wis mati dan sebagainya. Tidak bisa itu. Ini harus diperjelas tentang cerainya tadi. Ya. Kalau tidak mungkin suaminya untuk mentalak ya, karena tidak ada kabarnya misalnya, ya bisa mengajukan gugat cerai itu, sehingga jelas, oh ini sudah putus dengan suaminya, sehingga setelah itu, setelah masa iddahnya habis, maka boleh kawin lagi dengan laki-laki lain. Inilah pentingnya kita tahu tentang ini, dilarangnya poliandri ini. Nah, sebetulnya apa sih rahasianya kok? Kalau tadi dasar-dasar Quran, hadis dan dilihat dari sisi fikihnya sudah jelas ya. Tapi mungkin ada hal-hal lain ya di balik itu. Rahasia apa? Kok dilarang perempuan untuk memiliki suami dari satu itu? Apa rahasianya? Nah, ini. Nah, ada beberapa hikmahnya ya, atau rahasianya. Pertama, apabila poliandri itu dilakukan, nanti dikhawatirkan terjadi percampuran nasab. Ya, kan urunan tadi. Ini ikut, yang ini ikut, yang ini ikut. Apalagi nanti kalau kita sudah membahas tentang poliandri zaman jahiliyah, itu tidak cukup 2 orang, 3 orang, tapi di bawah 10, mungkin 8 orang, mungkin 7 orang, 6 orang, ya itu satu istri. Coba ini, nah ini nanti ada di belakang. Nah di sini dikhawatirkan ada percampuran nasab, sehingga berakibat tidak dapat diketahui siapa bapak dari anak yang dilahirkan itu. Engkau angger diawur kok mirip iki, mari iki, mirip. Tidak bisa, sulit, ya sulit. Nah, sulit dideteksi mana. Ya sekalipun mungkin sekarang sudah ada tes DNA ya, ya tidak 100% kadang-kadang. Nah, tapi beda kan dengan poligami. Laki-laki memiliki berapa istri tidak akan membingungkan. Ya. Siapa ayah dan siapa ibunya tidak bingung. Terus karuan ayah ya sitok iku wau. Dicir rono-rono. Ibune ya sekaruan jiro lupatmo. Misalnya sampai 4 lah. Ya. Ini sudah bisa dilihat. Tapi kayak poliandri banyak wadah, apa? Satu wadah, lalu yang mengisi banyak orang. Sulit ini. Yang mana milik siapa yang jadi itu? Ini pertama. Ini. Nah, kedua, jika nasabnya diragukan, maka dalam menentukan hak waris, ini timbul keraguan juga. Ini warise sapa sing diwenehi nang anak iki. Ya ini. Ya, coba hak waris juga diragukan. Kemudian kalau misalnya anak itu perempuan, siapa yang jadi walinya? Golek kabeh moh dadi wali iki apa iki? Dudu anakku iku gak mirip aku, iku yang ngono maneh. Dudu anakku gak mirip aku. Nah, berbeda dengan zaman jahiliyah, nanti ditunjuk oleh perempuan itu. Tapi sekarang kan tidak bisa begitu, ya, tidak bisa begitu. Ini. Nah. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga,
Rasa cemburu laki-laki lebih besar ketimbang cemburu perempuan. Ya. Engko nek sing siji dikai terus, mergo nafkahe luwih akeh misalnya. Tapi sing nafkahe titik, wes gak patek direken misalnya. Lah bojo 5. Coba. Akhirnya kan timbul kecemburuan. Kalau sudah cemburu orang laki-laki ya bisa bacok-bacokan barang itu. Akhirnya kedamaian dalam rumah tangga itu akan sulit untuk ditegakkan. Ini antara lain alasan-alasan dari segi hikmah dilarangnya itu. Nah, sekarang kalau kita tilik dari perkawinan zaman jahiliyah itu memang ada 4 macam. Salah satunya itu oleh Rasulullah diambil alih. Salah satunya ya, diambil alih untuk masuk dalam perkawinan secara Islam sekarang ini. Salah satunya. Jadi di sini ada namanya pernikahan al-wiladah. Kemudian ada pernikahan al-istibdha. Ada pernikahan ar-rod, ada pernikahan ar-royah. Jadi dulu pada zaman jahiliyah itu ada 4 macam cara pernikahan mereka itu. Ya, keempat pernikahan ini berdasar hadis Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Aisyah, innan nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Ya. Fanikahun minha nikahun nas al-yaum. Jadi dulu ada cara pernikahan jahiliyah 4 macam. Tadi yang disebutkan ya. Salah satunya diambil alih ya, sebagai cara pernikahan dalam Islam. Yang mana kira-kira Pak? Nah ini, yang pertama ini. Yaitu pernikahan al-wiladah. Nah, pernikahan al-wiladah itu ya sama dengan yang kita lakukan sekarang, yaitu seorang laki-laki atau seorang pemuda datang pada orang tua sang gadis untuk melamar, kemudian ia menikah disertai dengan mahar. Nah kan persis ya, persis sama dengan sekarang. Nah, ini yang diambil alih oleh Rasulullah, dijadikan pernikahan yang sah di dalam Islam. Bahkan Rasulullah itu juga diturunkan dari pernikahan yang seperti ini. Itu Rasulullah. Beliau mengatakan sendiri. Ini. Jadi dia kawin ini memang ada kehendak untuk ingin mempunyai keturunan. Makanya disebut al-wiladah. Ya, perkawinan al-wiladah. Ya, kita percepat waktunya biar tuntas. Kedua, pernikahan istibdha. Itu seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki yang terhormat tadi. Nah, itu dilakukan semata-mata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Ya, tapi di sini insya Allah tidak ada Pak ya. Ya, entah kalau di daerah barat katanya kadang-kadang terjadi ya, malam istrinya suruh keluar, tapi bukan mencari keturunan, mencari uang. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah kita. Kemudian yang ketiga ini yang mirip seperti poliandri tadi, yang perkawinan ar-rod. Dalam pernikahan ini sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikah satu orang perempuan dan langsung mencampurinya. Coba ini beberapa orang. Nah, setelah hamil lalu perempuan tadi memanggil semua tadi yang mengawini dan langsung menyampuri tadi. Entah kawinnya ijabnya pakai apa tidak diterangkan ya di sini dalam hadisnya ini ya, atau mungkin ya pokoknya datang menyatakan wes tak kawini kan
bareng-bareng misalnya gitu barangkali. Langsung dicampuri dan akhirnya suatu saat hamil, dicampuri bergiliran, akhirnya hamil. Nah, setelah hamil maka perempuan tadi memanggil semua suami tadi, panggil lalu ditunjuk, oh kamu ini bapaknya anak ini setelah lahir, ya, ditunjuk begitu dan harus mau, tidak boleh menolak. Ini perkawinan yang model ketiga ini. Ya. Nah, kemudian yang keempat, pernikahan ar-royah. Pernikahan ar-royah itu perempuan-perempuan itu memasang bendera di depan pintunya. Bendera apa itu? Ya artinya dia siap untuk menerima siapa saja laki-laki yang mau datang. Ya, semacam apa kalau begitu ya ini ya, siapa saja yang mau datang silahkan, karena sudah dipasang bendera di depan pintunya untuk tanda bahwa dia siap didatangi sewaktu-waktu. Ini perkawinan pada masa itu. Dan sama nanti kalau punya anak juga, yang pernah datang ke situ dipanggil semua, dipanggil. Kemudian perempuan tadi mendatangkan orang pinter, lalu disuruh menunjuk orang pinter tadi, suruh menunjuk, oh ini anaknya ini gitu, dan harus setuju. Masya Allah, itu pada zaman jahiliyah. Maka di penghujung hadis ini Aisyah menyatakan, falamma bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqq hadama nikahul jahiliyah kullah illa nikahan nas al yaum. Jadi setelah Nabi diutus, maka semua cara pernikahan jahiliyah itu dihapuskan, kecuali satu tadi, yaitu yang seperti dilakukan oleh orang-orang Islam sekarang. Ini diambil alih dari pernikahan jahiliyah dulu. Ini jadi tadi sudah diterangkan jadi tentang macam-macam pernikahan pada masa jahiliyah. Nah ini hadisnya ini panjang ini. Yang intinya sama dengan yang saya terangkan tadi. Nah, ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati poliandri sebagai perilaku jahiliyah. Jadi kalau ada perempuan kawin lebih dari satu suami, ya, maka itu sama dengan pada zaman perilakunya orang-orang jahiliyah. Nah, ini. Nah, para hadirin, itu saja secara singkat ya. Yang penting bisa kita simpulkan bahwa poliandri itu adalah haram. Nah, dan untuk bercampur dengan suami kedua, ketiga, keempat itu adalah sama dengan berzina. Itu kesimpulannya itu. Nah, makanya ada gambaran di sini loh. Ini coba ini dikawini oleh 6 orang. Coba. Ya apa carane iki? Gilirane 6 orang. Ate sing lanang ya dokoh-dokoh pisan wae. Iki masa ini gambaran contoh. Nah, ini ya gentan disian ya repot ini ya. Misalnya ketika dia bersantai loh ya, wanitanya satu aja tapi yang ngerumuni 6 orang. Coba ada yang sampai ngeleset begini. Masya Allah, inilah gambaran kalau sampai terjadi poliandri. Ada lagi satu misalnya, ada ini sedang rebutan ya. Oh, inilah. Ya mudah-mudahan di negara kita ini tidak sampai terjadi begitu. Ya, mudah-mudahan tidak sampai dilegalkan, apalagi dilegalkan Pak ya. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Karena mungkin di negara-negara lain mungkin sudah ada yang dilegalkan itu.
Naudzubillah. Mudah-mudahan syariat Islam ini tetap diperhatikan oleh pemerintah kita itu. Saya kira cukup dan pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.